Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brigita Putri Awistia dengan NPM 250220210, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Atmajaya Yogyakarta, angkatan 2025. Di video ini, saya akan membahas dua inovasi teknologi yang sedang berkembang pesat dan sangat relevan dengan dunia teknik sipil, yaitu Building Information Modeling atau yang biasa disebut dengan BIM, dan drone mapping menggunakan software web ODM. Saya akan menunjukkan langkah-langkah penggunaannya dari awal sampai menghasilkan output, lalu membandingkan keduanya di akhir video. Langsung saja kita mulai. Inovasi pertama yang akan saya bahas adalah Building Information Modeling atau BIM. BIM adalah teknologi pemodelan bangunan berbasis data digital 3 dimensi yang tidak hanya menampilkan bentuk fisik sebuah struktur, tetapi juga menyimpan informasi lengkap seperti dimensi, jenis material, dan kuantitas elemen bangunan. Teknologi ini sudah menjadi standar industri konstruksi di tingkat global dan mulai diwajibkan dalam proyek-proyek pemerintah di Indonesia sejak terbitnya Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2018 tentang pembangunan bangunan gedung negara. Untuk demo kali ini, saya menggunakan Blender BIM yang merupakan software open source dan bisa diunduh secara gratis oleh siapapun. Selanjutnya, langkah penggunaan Blender BIM. Poin pertama, langkah pertama pastikan kalian sudah mengunduh aplikasi Blender and add-on Blender BIM langsung dari situsnya resmi di blenderbim.org. Setelah terinstall, buka Blender kalian, lalu masuk ke menu Edit, pilih Preference, dan aktifkan add-on tersebut di bagian Add-ons agar fiturnya siap digunakan. Untuk poin kedua, setelah aktif, sekarang saatnya kita mulai proyek baru. Di panel sebelah kanan, kalian akan melihat tab BIM. Cukup klik tombol Create Project untuk membuat file baru. Jangan lupa pastikan pengaturannya disesuaikan kesatuan meter agar akurat. Keunggulan menggunakan Blender BIM adalah setiap proyek kita akan otomatis tersimpan dalam format IFC, yaitu standar terbuka yang sangat interoperable dengan perangkat lunak lain. Untuk poin ketiga, sekarang kita coba bangun elemen strukturnya. Kita mulai dengan menambahkan kolom. Caranya cukup mudah, cukup klik menu Add, lalu pilih Structural Column. Setelah itu, kita bisa langsung menyelesaikan dimensinya, misalnya menjadi 4x40 cm melalui panel Properties. Dengan cara yang sama, kita bisa menambahkan balok, misalnya dengan ukuran 30x50 cm untuk membuka antar kolom tadi. Untuk poin keempat, terakhir, inilah kekuatan dari BIM. Coba klik pada elemen kolom yang baru saja kita buat. Di panel Properties, kalian bisa langsung melihat data teknis seperti volume beton yang terhitung otomatis. Jika model sudah selesai, kita bisa langsung mengekspornya ke format .ifc agar model ini bisa dibuka dan dikerjakan lebih lanjut di software BIM lainnya. Inovasi kedua adalah drone mapping menggunakan web ODM. Drone mapping adalah teknologi survei udara yang memanfaatkan UAV atau drone untuk mengambil foto udara dari suatu area. Kemudian foto-foto tersebut diolah oleh software fotogrametri menjadi peta topografi digital. Model permukaan 3 dimensi atau yang disebut DSM dan DTM serta point cloud. Dalam teknik sipil, teknologi ini digunakan untuk survei lokasi proyek, pemantauan progres konstruksi, hingga perhitungan volume galian dan timbunan. Web ODM sendiri adalah software open source berbasis web yang bisa dijalankan secara lokal maupun online. Dikembangkan oleh komunitas Open Drone Map dan tersedia gratis di GitHub. Langkah penggunaan web ODM yang pertama, akses dan buat proyek. Buka web ODM di localhost atau webodm.net.
Klik Add Project, beri nama seperti survei lokasi proyek A, klik Create untuk memulai. Yang kedua, upload foto drone. Klik Upload image, pilih semua foto udara hasil drone, dataset sampai bisa diunduh gratis dari github.com. 3. Proses foto materi. Klik Start Processing. Web ODE menjalankan feature matching, rekonstruksi point cloud hingga menggunakan pembentukan ortopode secara otomatis. Path Analysis Output. Klik View Map untuk melihat hasil, ortofoto DSM dan point cloud 3D, ekspor dalam format GeoTIFF atau LAS untuk analisis lanjutan. Sekarang kita bandingkan kedua teknologi ini. Dari sisi fungsi, BIM bekerja pada tahapan perencanaan dan desain, artinya kita membangun model digital sebelum konstruksi fisik dimulai. Sementara drone mapping bekerja pada tahap survei dan monitoring lapangan, mengambil data dari kondisi nyata yang sudah ada di lapangan. Dari sisi output, BIM menghasilkan model bangunan 3D yang kaya informasi teknis dan bisa langsung dijadikan dasar perhitungan struktur maupun RAB. Sementara drone map menghasilkan data spasial berupa peta topografi, model permukaan, dan point cloud yang mempresentasikan kondisi fisik aktual suatu lokasi. Yang menarik adalah kedua teknologi ini bisa dikomunikasikan dalam satu siklus proyek. Jadi kesimpulannya, BIM dan drone mapping adalah dua inovasi teknologi yang sama-sama kuat namun berperan di tahap yang berbeda dalam siklus proyek konstruksi. BIM unggul dalam perencanaan dan manajemen informasi bangunan, sementara drone mapping unggul dalam akuisisi data lapangan yang cepat dan akurat. Keduanya bukan teknologi yang saling menggantikan, melainkan untuk saling melengkapi, menghasilkan proyek konstruksi yang lebih efisien, akurat, dan berdata baik.